mengacu kepada apa yang menjadi karakteristik peserta didik. Nah, Bapak Ibu, jadi implementasikan ini kita harus ingat ada 4 hal yang harus kita lakukan. Makanya ketika besok akan memberikan polanya dulu, anak-anak kamu saya beri tugas. Kan ada paduan suara yang mengatakan, gitu ya. Berarti itu batinnya tidak menerima Bapak Ibu. Kalau batinnya tidak menerima, jangan dilanjutkan tugas itu. Sebaiknya Bapak Ibu mengubah strateginya. Anak-anak, kita sudah belajar tentang materi ini. Coba saya ingin tahu tugas apa yang kamu inginkan sekarang. Coba kamu tulis, masing-masing menuliskan. Nah, ada yang menulis, saya ingin diberi soal. Wah, oke, ya. Terus ada lagi, ada yang menulis, saya buat rangkuman saja, Bu. Nah, itu ada lagi. Saya ini saja, saya tak ingin, saya ditugasi wawancara dengan tokoh saja, Bu. Nanti saya akan tahu jawabannya. Nah, apa yang menjadi keinginan itu kerjakan aja Bapak Ibu. Karena kalau tidak diinginkan, Bapak Ibu memberi tugas, itu hasilnya pasti tidak maksimal. Nah ini, di pembelajaran yang memerdekakan itu adalah pembelajaran yang berorientasi kepada keinginan siswa. Berpusat pada diri siswa, bukan keinginan guru. Kan gitu ya. Kemerdekaan bukan berarti pada penguasaan diri, tapi juga menghormati kemerdekaan orang lain. Iya, anak tetap mereka belajar. Anak-anak, bagaimanapun juga, ibu ini, bapak ini kan nanti akan menilai kamu. Salah satu komponen yang dinilai, itu nanti tugas. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kamu menuliskan tugas apa yang kamu inginkan dari materi ini? Wah, masing-masing anak bisa beda-beda ya, Bapak Ibu ya. Ya itu sudah kerjakan aja. Tapi Bapak Ibu jangan, nah sekarang kamu tak beri tugas ngerjain 100 soal. Wah, itu nanti coba ya. Jelas itu, karena itu yang terjadi adalah siswa mengikuti keinginan gurunya. Bukan guru mengikuti keinginan siswanya. Nah, nanti ya kita kemudian yang ketiga, membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, iri, dengki, dan egois. Ya, jadi Bapak Ibu betapa ini pengaruh-pengaruh negatif ini ya. Ya, Bapak Ibu harus melihat ya, kalau ada anak yang punya potensi ini, ya, iri, dengki, dan egois, maka Bapak Ibu harus segera melakukan langkah-langkah agar anak itu untuk membuang karakteristik yang negatif ini. Ya ada banyak sih ya, ada banyak tekniknya. Kalau Bapak Ibu belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional, di sana ada 16 teknik lebih ya. 16 teknik lebih untuk diberikan kepada anak. Ya ada baiknya Bapak Ibu banyak belajar tentang program guru penggerak ya. Pak Bambang di SMK 2 ada yang ikut program guru penggerak bukan nggih? Belum ada Pak, kemarin ada yang minta tapi sudah terlambat Pak. Oh iya, nanti kan ada lagi ya rekrutmen. Nanti kalau ada ikut saja Pak, karena itu penting banget itu ya. Materinya bagus sekali ya. Sinkron dengan sekolah penggerak. Jadi gurunya penggerak, kepala sekolahnya penggerak, terus sekolahnya penggerak, pengawasnya penggerak. Nah ini nanti akan gayung bersambut ya. Kepala sekolah nggak mau syarat Pak, usianya Pak. Iya, ya. Kalau memang secara terstruktur tidak memenuhi kan kita bisa belajar secara mandiri Pak. Kita bisa bisa mencari bahan-bahan yang ada di laman program penggerak itu ya. Itu banyak sekali bahan-bahan, materinya bagus-bagus itu. Ada best practice ya. Ada materi-materi yang sudah dituliskan di situ. Modul-modulnya juga banyak Pak, yang sudah dituliskan di situ. Nah itu boleh kita secara mandiri kita belajar ya. Kemudian membimbing peserta didik agar berkembang menjadi manusia dewasa dan bijaksana. Nah ini Bapak Ibu karena tadi ada nilai mandiri tadi ya. Ya betapapun juga kalau misalnya saya sangat
Coba kalau misalnya sekarang kan kita temui ya, misalnya Bapak Ibu sudah lama tidak ulangan ini ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada Bapak Ibu kok kita kan nggak pernah dikasih ulangan ya Pak ya. Kan kami kan harus dinilai kan itu ya. Jadi kalau begitu bisa nggak Bapak Ibu guru bisa memberikan tugas kepada kami atau memberikan penilaian ya yang terkait dengan kemampuan kami. Nah kan jarang ya Bapak Ibu seperti itu, jarang tak itu? Mungkin Pak Bambang sebagai kepala sekolah ya Pak, ada nggak guru begini Pak? Pak Bambang, kan selama ini kan saya ini kan nggak pernah dikasih tugas apa ya Pak. Kalau Pak Bambang berkenan, bahwa saya diberi tugas apa? Ada guru begitu nggak Pak Bambang? Halo Pak Bambang? Halo, masih bisa dengar suara saya? Ya. Masih, Pak. Iya, masih ya. Iya, iya. Bapak Ibu ada nggak yang siswa yang minta tugas kepada Bapak Ibu itu ada kira-kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Coba Bapak Ibu tumbuhkan budaya nanti melalui kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Dibangun kesepakatan kelas itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah lama tidak memberikan tugas atau penilaian, anak yang minta ya. Anak yang minta. Nah, kalau ada anak yang minta itu ciri-ciri bahwa anak itu menjadi manusia dewasa dan bijaksana. Ya, karena dia sadar bahwa dia dinilai. Ini kok saya nggak pernah dinilai ya gitu ya. Ya, baiknya kita minta saja penilaian kan gitu. Nah, itu budaya yang bagus, ya. Jangan mau dinilai tapi dipaksa gitu ya. Dinilai kok dipaksa kan gitu ya. Nah, tanda-tandanya apa? Ketika Bapak Ibu misalnya mengumumkan, anak-anak, minggu depan kita ulangan ya, lalu tiba-tiba ada paduan suara, kan gitu ya. Berarti itu belum tercipta manusia dewasa, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pendidikan budi pekerti menjadi landasan bagi peserta didik untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia. Selalu berpikir dan merasakan serta memakai ukuran timbangan dan dasar yang tepat dalam perkataan dan tindakan. Beri ruang yang luas untuk mengeksplorasi potensi diri dan berekspresi secara kreatif. Ya, Bapak Ibu, potensi diri anak itu luar biasa, ya. Lalu bagaimana mengekspresikan secara kreatif ini juga bagian dari tantangan bagi Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu makanya Bapak Ibu jangan suka memberi soal ya. Karena soal itu tidak membuat anak menjadi kreatif. Ya, berilah permasalahan. Ya. Problem solving. Nah, nanti anak-anak akan mengeksplorasi kemampuan dia, ide-idenya dia. Ya. Jangan dikasih soal. Kalau soal itu jawabannya cuma satu, kalau enggak itu salah itu ya. Jadi lebih mematik itu. Mematikan kreativitas, apalagi soal pilihan ganda Bapak Ibu. Ya. Kemudian menuntun proses pengekspresian potensi diri peserta didik agar terarah positif dan tidak destruktif. Ya. Lalu menanamkan nilai kasih sayang, cinta kedamaian, ya, kemudian persaudaraan, kejujuran, kesopanan, ya, penghargaan terhadap kesetaraan dalam derajat manusia. Jadi ketika kita menanamkan nilai toleransi misalnya, kasih sayang, ya, kedamaian, cinta kepada kedamaian. Nah itu betapa ya Bapak Ibu ya. Nah sementara kita ini sampai saat ini menanamkan rasa cinta kedamaian ini hampir terkikis Bapak Ibu. Terkikis. Kenapa terkikis? Ya karena ada beberapa kelompok ya. Nah kita dasar negara kita itu Pancasila. Tapi masih ada orang-orang yang meragukan tentang Pancasila itu. Sehingga akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik secara hukum ya. Nah itu bukti bahwa belum bisa untuk menebar kedamaian. Nah ini penting sekali Bapak Ibu, ya. Karena Tuhan itu menciptakan sesuatu yang berbeda untuk saling melengkapi ya, tidak untuk menjadi sama. Nah kalau manusia menjadi sama kan repot coba.
Kalau laki-laki semuanya seperti Pak Bambang Winiharto. Wajahnya persis, rambutnya persis, kemudian tangannya persis, kemudian hidungnya persis, sama semuanya. Nanti terus kemudian repot nanti ya. Jadi Bu Bambang nyarinya Pak Bambang repot nanti gitu. Kok Pak Bambang jadi banyak banget ini kan gitu ya. Tapi justru karena dibuat laki-laki itu berbeda, maka Bu Bambang bisa menemukan Pak Bambang. Itu hakikat berbedanya Bapak Ibu. Jangan ingin menjadikan semua sama. Lah wong Tuhan aja menciptakan yang berbeda kok ingin menjadi sama. Ya. Ini aneh itu ya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya nah, Bapak Ibu di dalam pembelajaran nanti di pembelajaran yang memerdekakan itu Bapak Ibu nanti ada pola-pola yang akan dikembangkan, moda yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah synchronous learning. Pembelajaran sinkronus, ini pembelajaran dengan bertemu langsung ya. Bertemu langsung itu bisa secara luring, bisa secara daring loh ya. Jadi sinkronus itu bisa luring, bisa daring Bapak Ibu ya. Nah ini bisa tatap muka, bisa juga tatap maya. Misalnya kalau tatap muka ya ada kegiatan diskusi, ada demonstrasi, ada praktek ya. Nah kalau tatap maya bisa berupa konferensi, audio seperti ini kan tatap maya ya. Ini adalah sinkronus ya. Bisa juga menggunakan video pembelajaran ya. Lalu bisa menggunakan web ya. Nah ini pola-pola sinkronus. Silahkan, kebetulan kita masih PJJ Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mengembangkan pola pembelajarannya adalah synchronous learning. Tapi bisa juga asynchronous learning. Asynchronous learning itu Bapak Ibu bisa dalam bentuk kolaborasi interpersonal ya. Jadi kolaborasi interpersonal. Jadi mungkin anak diberi tugas lalu kemudian tugasnya dikerjakan di luar jam, maka itu terjadi kolaborasi interpersonal. Atau bisa juga personal ya. Nah, kegiatannya kalau kolaborasi itu ada mailing list, kemudian ada blog, ada vlog, ada come of practice. Lalu kemudian kalau personal ada yang dalam bentuk audio, ada yang bentuk video, ya, ada yang bentuk animasi, ada yang simulasi. Ini adalah media-media yang digunakan untuk asynchronous learning. Nah, karena Bapak Ibu nanti akan mengajarkan kurikulum ya, kurikulum kepada anak-anak, silakan menggunakan pola sinkronus maupun asinkronus ya. Dua-duanya digunakan bagus sekali. Nah, saya mendukung setiap sekolah membuat LMS ya. Kelihatannya kalau di SMK 2 Rembang sudah punya ya LMS-nya ya. Ya. Jadi itu digunakan silakan ya. Kalau punya model bagus lagi ya, model. Itu untuk program-program pembelajaran atau menggunakan Microsoft Teams ya, silakan. Ya. Kemudian nah, ini Bapak Ibu, ini juga hal yang penting ini ya. Bagaimana kita mengimplementasikan Merdeka Belajar menggunakan alur Merdeka. R-nya 2 ya. Nah ini Merdeka itu akronim dari M-nya itu adalah mulai dari diri, E-nya itu adalah eksplorasi konsep, R-nya ini adalah ruang kolaborasi, R yang kedua ini adalah refleksi terbimbing, D itu adalah demonstrasi kontekstual, E-nya itu adalah elaborasi pemahaman, K-nya ini adalah koneksi antar materi, dan A-nya yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, di pola asinkronus, Bapak Ibu bisa mulai dari tahapan sampai D, ya. Kemudian yang EK itu dia bisa digunakan dengan pola sinkronus. Nah, nanti Bapak Ibu akan menyusun modul ajar ya. Bapak Ibu akan, sebelum Bapak Ibu menyusun modul ajar, Bapak Ibu akan menyusun namanya alur tujuan pembelajaran. Ya. Alur tujuan pembelajaran nanti akan diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah membuat modul ajar atau RPP, yang sekarang namanya modul ajar ya, maka RPP Bapak Ibu bisa mengikuti ini Pak. Ya, mengikuti alur merdeka. Ya. Jadi, nah yang asinkronus itu Bapak Ibu bisa memulai dari langkah
mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual. Lalu yang sinkronusnya dimulai dari elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, kegiatannya apa saja Pak? Kalau saya misalnya menggunakan LMS ya, atau menggunakan Microsoft Teams, saya ingin mengimplementasikan Merdeka ini. Ya, karena belajar Merdeka kan merdeka ya. M, itu mulai dengan pertanyaan reflektif untuk mulai topik. Nah, Bapak Ibu, di tahap perangkat ajar yang Bapak Ibu perlukan adalah ya, forum yang Bapak Ibu kembangkan adalah forum. Nah, Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan pemantik yang nanti akan dijawab oleh siswa. Itu nanti mulai dari diri. Nah, tahapan yang kedua adalah eksplorasi konsep. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dalam tahapan eksplorasi konsep, Bapak Ibu hanya memberikan materi kunci untuk membangun pemahaman. Selanjutnya, anak sendiri yang akan menggali. Ya, dalam eksplorasi konsep, Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan dalam bentuk asinkronus ya. Nanti anak belajar di LMS, semua informasi-informasi disajikan di LMS, kemudian anak membaca di LMS itu. Tapi informasi disajikan jangan terlalu banyak, hanya yang sifatnya materi-materi kunci saja. Biarlah anak sendiri nanti yang akan mengembangkan ya. Perangkatnya Bapak Ibu bisa menggunakan video dan pelajaran yang lain. Boleh dalam bentuk artikel, boleh dalam bentuk video. Silakan Bapak Ibu ya. Peserta bisa melihat video, bisa membaca artikel, tapi juga bisa mengerjakan kuis, lalu jawaban kuis langsung diberikan ke peserta. Nah, jadi ini satu paket. Ini nanti kalau diuraikan di modul ya, di modul ajar nanti bisa ditanyakan lebih jauh ya. Tahap eksplorasi konsep itu yang penting Bapak Ibu mengaktifkan siswa memahami konsep bukan dari hanya satu teknik. Ya. Materi kuncinya ya mungkin disajikan. Tetapi untuk pengembangannya bisa menggunakan video, bisa menggunakan artikel Bapak Ibu. Nah, mungkin artikel bisa diambil dari apa? Dari media sosial, dari berita-berita ya. Silakan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga menyiapkan sendiri artikelnya, oke, ya. Sehingga nanti anak dia akan mengkaji artikel atau video ini dikaitkan dengan materi yang dia pelajari. Itu adalah eksplorasi apa? Konsep. Nah, kemudian di tahap yang berikutnya adalah ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi namanya saja kolaborasi. Kan tidak mungkin individu kolaborasi, ya. Pasti itu berkaitan dengan orang lain, ya. Maka Bapak Ibu, ini Bapak Ibu jadi silakan nanti dibagi tugas ya. Karena kalau kolaborasi itu kan mesti membuat kelompok ya. Nah, yang penting di dalam membuat kelompok ini Bapak Ibu jangan terlalu banyak. Antara 4 sampai 5 lah gitu ya. 4 sampai dengan 5 ya. Bagilah anak-anak yang memang memiliki, kalau itu kemampuan IT-nya tinggi, ya dibagi ya. Kalau ada 5 kelompok, ada 5 anak yang pinter IT, 5 anak dibagikan semuanya. Jangan mengumpul di satu kelompok ya. Kemudian materinya apa di ruang kolaborasi? Materinya tadi lembar kerja ya untuk berdiskusi. Kemudian ada mekanisme diskusi ya atau panduan diskusi lah gitu ya. Nah, kemudian aktivitasnya apa? Aktivitasnya peserta mendapatkan panduan LK, lalu mereka masing-masing mengerjakan di dalam kelompok, lalu kemudian setelah berdiskusi dalam kelompok mengupload atau mengunggah hasil kerja kelompoknya, supaya apa? Supaya dilihat dari peserta lain, lalu nanti dari situ peserta itu bisa juga memberikan penilaian, ya, atau instruktur yang memberikan penilaian, ya. Tetapi Bapak Ibu harus siapkan rubriknya, ya. Bapak Ibu siapkan rubriknya. Jadi kegiatan ini di ruang kolaborasi ini lebih banyak mengeksplorasi kelompok, ya. Jangan lupa ketika mereka berdiskusi pasti hasilnya ya.
Lalu hasil itu pasti dinilai. Nah, dinilainya dengan rubrik. Nah, satu hal yang perlu diketahui ketika anak-anak itu menyelesaikan tugas diskusi, anak-anak juga dikenalkan dengan rubriknya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya ini, rubriknya itu, misalnya ya, ada kata-kata menggunakan 5 benda, misalnya. Nah, kalau menggunakan 5 benda, nilainya 4. Kalau menggunakan 3 benda, nilainya 3. Kalau menggunakan 2 benda, nilainya 2. Kalau menggunakan 1 alat, nilainya 1. Nah, pasti anak akan, wah kalau kita pakai 5 alat saja. Loh, kenapa? Karena supaya nilai kita bisa bagus. Nah, itu rubrik itu harus diketahui oleh peserta didik supaya mereka terdorong untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Kemudian tahap R yang kedua adalah refleksi terbimbing. Di tahap refleksi terbimbing, ini peserta menuliskan refleksi pembelajaran dengan panduan pertanyaan yang disiapkan. Nah, Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang didiskusikan. Hasil diskusi hasilkan. Biasanya refleksi terbimbing itu berkaitan dengan paling tidak minimal 3 pertanyaan. Ya. Ada banyak teori tentang refleksi ya, Bapak Ibu, ada banyak metode. Tapi yang paling sederhana itu 3. Ya. Yang pertama tentu akan bertanya, bagaimana kesanmu belajar tentang materi ini? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, apa hal-hal baru yang kamu pelajari hari ini? Nah, lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk selanjutnya kamu ingin belajar tentang apa? Atau untuk selanjutnya apa yang ingin kamu lakukan setelah belajar ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan refleksi yang sederhana, tetapi bisa dijawab oleh anak ketika memang anak mengikuti diskusinya. Itu. Kemudian ada lembar kerja, nanti lembar kerja ini isinya pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian kegiatannya forum diskusi, di mana satu dengan yang lain bisa saling berbagi, Bapak Ibu. Jadi walaupun ini refleksi terbimbing, tapi bisa disaksikan oleh teman-teman dari kelompok lain. Nah, kemudian demonstrasi kontekstual. Nah, setelah anak-anak melaksanakan diskusi, mereka membuat refleksi, lalu tiba saatnya dia diberikan penguatan. Ya, karena apa? Kalau mereka belajar sesuatu tapi tidak diberi penguatan, maka yang terjadi nanti apa yang dia pelajari itu akan bur kan itu ya. Nah, tetapi sebelum mereka diberi penguatan, Bapak Ibu, mereka kita beri kesempatan untuk mengevaluasi dulu ya. Mengevaluasi tentang pemahaman terhadap materi yang mereka pelajari. Ya. Makanya di demonstrasi kontekstual ini guru memberikan penugasan mandiri untuk mengevaluasi pemahaman. Jadi anak-anak kita itu sampai di mana dia pemahamannya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan hot test ya, atau including RK dan materi kunci ya, materi kunci. Lalu ada scoringnya. Jadi di sini Bapak Ibu lembar kerja ini berupa pertanyaan untuk dijawab juga. Jadi ini berbentuk tes ya. Demonstrasi kontekstual ini Bapak Ibu menyiapkan kuis ya, atau menyiapkan soal atau tes ya untuk dijawab oleh anak. Ya tesnya apa? Tesnya ya berkaitan dengan materi yang mereka diskusikan itu ya. Jangan lepas dari materi yang didiskusikan. Nah, kalau mereka sudah melaksanakan evaluasi dengan tes, lalu tiba saatnya di dalam tahap elaborasi pemahaman, ini instruktur atau guru itu memberikan penguatan ya. Di situ ada diskusi tanya jawab secara diskusi tanya jawab secara umum ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti di sini peran Bapak Ibu sebagai guru melakukan fungsi sebagai instruktur akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tanya jawab ya. Nah, ini instruktur itu kan tenaga expert ya, tenaga ahli. Ya, tenaga expert atau tenaga ahli. Bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dari duduk misalnya.
Karena materi yang didiskusikan berkaitan juga materi yang ada di Dudi. Bapak Ibu bisa mengundang Dudi, nanti Dudi menyampaikan materi atau paparan, lalu melaksanakan tanya jawab dengan siswa. Misalnya contoh budaya R, 5R. Nah, kemudian anak-anak sudah mendiskusikan tentang budaya itu. Lalu dia ingin tahu sebenarnya di industri seperti apa toh? Ya, mungkin ini kan materi kelas 10 ya. Lalu didatangkanlah di industri yang terkait. Nah, ketika ada industri yang menyampaikan tentang budaya 5R, akan terjadi interaksi tanya jawab. Ya. Nah, nanti anak-anak itu akan merasa dikuatkan di sini, Bapak Ibu ya. Dikuatkan di sini. Bahwa mereka yang selama ini mereka diskusikan, mereka pelajari, ternyata ada manfaatnya besok kalau saya didudi. Nah, itu dielaborasi pemahaman ini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan expert ya. Bisa instruktur dari Dudi, bisa dari manapun ya. Jadi yang tidak diragukan kepakarannya ya. Nah, kemudian di langkah koneksi antar materi ini adalah mendiskusikan refleksi belajar dan pembuatan rencana tindak lanjut ya. Nah, Bapak Ibu di dalam koneksi antar materi ini poinnya yang penting adalah bagaimana anak-anak akan menyusun rencana tindak lanjut dan dia akan melakukan apa yang dia pelajari itu pada kesempatan-kesempatan ke depan. Jadi ini koneksi antar materi ya. Tapi di koneksi antar materi juga nanti anak-anak dia tentu akan mengkoneksikan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Bahkan materi yang belum dipelajari sekalipun. Yang merupakan tindak lanjut dari belajar materi hari itu. Ya, jadi misalnya budaya 5R ya, tentang budaya 5R. Lalu dia akan menyusun koneksi antar materinya, dia tindak lanjutnya adalah dia akan mengamati langsung di industri misalnya. Kayak apa sih budaya 5R itu? Ya. Lalu dia akan mencatat beberapa hal yang terkait dengan budaya 5R dan dia akan coba untuk terapkan nanti di sekolah atau mungkin di tempat-tempat lain, terutama juga di rumah misalnya. Nah, ini mengkoneksikan antar materi bukan berarti hanya pada segmen di sekolah saja. Tapi bagaimana dia akan meng-apply ya materi-materi yang dia pelajari itu dalam situasi yang berbeda. Nah, kemudian Bapak Ibu, aksi nyata. Aksi nyata adalah anak-anak melakukan storage untuk portofolio. Ya. Dia melaksanakan rancangan untuk tindak lanjutnya. Ya. Jadi kalau dia misalnya tadi 5R ya, setelah dia mengamati di sekolah, di industri yang satu dengan industri yang lain, lalu dia akan melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya yaitu dia melaksanakan budaya 5R di sekolahnya atau di rumahnya. Ya. Nah, ini nanti anak-anak akan menyimpan portofolionya. Foto-foto, kemudian rekaman kamera dan seterusnya. Nah, supaya nanti menjadi bahan laporan, ya. Karena aksi nyata ini adalah tindakan yang dilakukan oleh anak yang nanti akan dilaporkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang disebut dengan tahapan merdeka. Dan nanti akan Bapak Ibu kerjakan ketika nanti Bapak Ibu menyusun modul ajar. Ya, tolong nanti di dalam modul ajar, silakan Bapak Ibu mengimplementasikan merdeka. Ya, oke. Nah, di alur di pembelajaran di kelas, ya, Bapak Ibu, alur pembelajaran di kelas nanti ketika Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran, ya. Nah, tentu ada poin-poin yang nanti akan kita lakukan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu pilih model metode pembelajaran yang akan digunakan dulu. Silakan, ya. Tapi karena tadi sudah ada ada informasi tentang pembelajaran berbasis proyek, maka Bapak Ibu akan pasti memilih model kalau tidak project based learning juga TEFA, ya, atau mungkin yang lainnya yang sifatnya menghasilkan produk, misalnya production based training, itu juga merupakan model pembelajaran, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu di dalam pembelajaran di kelas yang memerdekakan itu tetap kegiatannya pendahuluan, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup, ya. Nah, sekali lagi menetapkan model ini menjadi kata kunci, ya. Modelnya
kalau Bapak Ibu memilih modelnya, model-model yang memacu anak untuk produktif, pasti Bapak Ibu akan menjumpai aktivitas anak itu luar biasa. Tapi ya mohon maaf, ketika Bapak Ibu hanya menggunakan model-model yang sederhana, ya maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengharapkan yang terlalu besar. Karena model-modelnya tidak apa ya, yang sangat sederhana sekali. Ya, misalnya hanya ceramah dan tanya jawab itu kan bukan model yang bagus ya. Tapi ini modelnya mau tidak mau di sekolah penggerak, di sekolah SMKPK, karena harus menghasilkan kata unggul. Unggulnya di mana? Unggulnya satu di antaranya dalam hal anak-anak menghasilkan karya atau menghasilkan proyek. Nah, sehingga saya berharap nanti semua guru melaksanakan project based learning. Itu ya Pak Bambang ya. Jadi nanti project based learning itu semuanya melaksanakan. Ya. Kemudian pada kegiatan pendahuluan berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan asesmen diagnostik untuk memotivasi dan mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi ini penting Bapak Ibu ketika nanti sudah sampai di modul ajar, maka sebelum Bapak Ibu praktek mengajar, Bapak Ibu harus membuat asesmen diagnostik. Ya, harus Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan awal supaya nanti Bapak Ibu bisa mengetahui tentang tingkat penguasaan peserta didik. Lalu yang keempat, pembelajaran atau materi inti disampaikan menggunakan model atau metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan karakteristik materi. Selalu dilakukan asesmen formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik. Nah, Bapak Ibu nanti teman-teman yang menjelaskan di kemudian hari akan memberikan gambaran bahwa untuk mengalami perubahan ya. Selama ini Bapak Ibu kita lebih mementingkan nilai akhir ya. Jadi penilaian sumatif, penilaian kenaikan kelas ya. Jadi seolah-olah asesmen sumatif ya, asesmen sumatif baik itu penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun itu seolah-olah yang paling utama. Karena itu yang akan dimasukkan ke dalam rapot. Nah, Bapak Ibu, kurikulum yang baru nanti tidak demikian ya. Kurikulum yang baru nanti akan lebih mementingkan asesmen formatif ya daripada asesmen sumatif. Karena apa? Karena asesmen formatif ini Bapak Ibu menggambarkan tentang proses penguasaan materi anak dari hari lepas hari. Ya. Jadi sebaiknya besok itu di asesmen sumatif tidak melakukan seperti yang sekarang ini dilakukan. Setiap akhir semester, akhir tahun ada ulangan. Nah, sebaiknya tidak begitu. Ya. Nah, sebaiknya dilakukan dengan bentuk lain, sehingga asesmen sumatif itu merupakan bagian daripada kelanjutan asesmen formatif. Ya. Jadi, orientasi kita bukan pada hasil lagi, tapi pada proses, maka yang kita lihat adalah asesmen formatif. Ya. Kemudian pada penutupan disampaikan ringkasan materi, asesmen sumatif dan refleksi. Nah ini penting ya, ada asesmen sumatif, ada refleksi. Tapi jangan asesmen sumatif diprioritaskan atau diutamakan. Ya. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, bahwa pembelajaran yang memerdekakan, memberi ruang kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan gaya belajarnya. Guru harus mengenal karakteristik masing-masing peserta didik. Pembimbingan dilakukan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Bapak Ibu harus bisa membangun mimpi anak-anak, visi anak-anak, passion anak-anak. Ya. Nah, sehingga tentu saja untuk mengembangkan ini dibutuhkan apa? Bapak Ibu mengenal karakteristik peserta didik dengan baik. Ya. Mungkin setiap anak punya mimpi yang berbeda, tidak ada masalah. Ya. Jadi di awal, di kelas 10, seharusnya di pengenalan lingkungan sekolah, kita tahu bersama apa mimpi anak itu sekolah di tempat itu. Apa visinya apa? Apa passionnya apa? Ya. Yang membuat dia bergairah apa dia? Ya, dia ingin melakukan apa?
Ya, jangan sampai sudah sampai di kelas 12 ditanya tentang mimpinya dia tidak tahu. Visi pribadinya tidak tahu. Ya. Mungkin yang dihafal hanya visi sekolah itu ya. Padahal setiap anak itu perlu punya mimpi, vision dan passion ya. Kemudian pembelajaran menggunakan model dan metode yang berpusat pada peserta didik. Mengajar adalah membelajarkan peserta didik melalui berbagai peran guru sebagai pendidik, pengajar, fasilitator, pelatih, tutor, sahabat, orang tua. Ya, jadi banyak sekali ya perannya ini ya, luar biasa. Kita itu sekarang ini hanya kadang-kadang hanya pengajar saja Bapak Ibu ya, lebih banyak ke arah pengajarnya. Tapi sebagai fasilitator ya, sebagai pelatih, sebagai tutor, sahabat, orang tua apalagi ya. Nah itu ya mungkin sudah ada ya, tapi biasanya kita kalau sudah mengajar di kelas, terus kemudian selesai, nah, sudah selesai, keluar dari kelas. Nanti istirahat, ya sudah. Jadi kita anak-anak itu mau bertemu untuk konsultasi dan sebagainya, itu mereka nggak bisa. Ya, karena gurunya tidak selalu berada di dalam kelas, kalau ditemui di ruang guru juga belum tentu anak itu berani ya. Jadi di samping itu Bapak Ibu guru juga kurang menggali akan informasi pada anak-anak didik ya. Kemerdekaan mengarah pada sikap penghargaan terhadap keunikan serta kekhasan masing-masing individu sebagai pribadi. Kemerdekaan pribadi setiap orang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Aturan bersama diperlukan untuk menjaga agar kemerdekaan setiap pribadi tetap terpelihara dan terjamin. Pendekatan pembelajaran blended learning, ya blended learning itu bisa asinkronus dan sinkronus, didukung teknologi digital dan virtual. Sangat memberi peluang untuk mengembangkan berbagai alur merdeka belajar. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, pembelajaran yang memerdekakan adalah pembelajaran yang mengutamakan berpusat pada peserta didik, dan kemudian anak-anak dibiasakan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan cipta rasa dan karsa mereka. Eksplorasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik adalah pembelajaran yang memerdekakan anak-anak. Nah ini saja Bapak Ibu tentang kesimpulannya ya. Oke. Nah mungkin dari apa yang kami sampaikan ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan, monggo pertanyaan-pertanyaan. Halo, siapa ini moderatornya? Bu Haryanti, monggo Bu Bu, buka session tanya jawab. Atau sementara saya handle Pak moderatornya Pak. Oke, monggo. Okay. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh pengawas kita Bapak Riyadi tadi, mulai dari landasan filosofis, merdeka belajar, profil pelajar Pancasila, sampai katakanlah hal-hal yang lebih detail, proyek dari P3 sendiri atau profil pelajar Pancasila, itu sudah dijelaskan panjang lebar, bahkan istilahnya apa yang nanti disampaikan dalam IHT ini sudah disinggung oleh Pak Riyadi tadi. Barangkali ada hal-hal yang ingin dipertajam sehingga Bapak Ibu guru akan lebih memastikan tebakan-tebakan dalam benak mengenai merdeka belajar terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan itu bagaimana. Ini penjenengan bisa menanyakan pada Pak Riyadi. Termin yang pertama saya buka 2 penanya dulu aja. Monggo Bapak Ibu. Pak Muklisin, Pak Hakim, monggo. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Coba Pak Bambang. Pak Usman, Pak Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan waktu pandemi ini kan kita kebanyakan daring Pak ya. Mohon maaf yang tadi tersampaikan dari awal sampai akhir itu kan
seolah-olah kita praktek ketika kita tatap muka. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana mengatasi anak-anak kita yang kurang memperhatikan tentang daring kita, Pak. Jadi anak-anak kita ini mungkin ada, kalau SMK itu tinggal mungkin, Pak. Kalau SMK 2 mungkin tinggal miang, Pak. Ini kan repot, Pak. Ini untuk mengingatkan ke anak bahwasanya kita ini posisi sekolah, bukan libur. Ini bagaimana, Pak? Mohon solusi mungkin ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Pak Usman. Yang lainnya, monggo. Ini yang hand raise ini siapa nih? Oh, Pak Usman sudah. Monggo, yang lainnya. Bapak Ibu Mau bertanya tetap di jalan, loh. Mohon maaf, tadi mic-nya error, Pak. Oh, gitu. Yang mic-nya nggak error, monggo. Pak Riyadi. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Ini sambil menunggu teman-teman untuk pertanyaan. Ya, ini memang temanya Perkenalkan, cukup Pak. menarik. Perkenalkan diri dulu aja, Pak. Oke. Nama saya Wiwi Subandri, Pak. Materi tadi Pak Riyadi cukup menarik tentang merdeka belajar. Ini karena zamannya merdeka semuanya. Saya pernah membaca artikel Pak tentang pendidikan di Singapura. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Itu memperhatikan seperti ini. Pembelajaran itu ya, dari seragam itu juga tidak mengikat. 1, 2 itu 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali itu ada pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks bukan di mata pelajaran, terikat mata pelajaran, tapi 1 hari penuh itu benar-benar bebas anak itu memilih dengan sesuai potensi anak-anak tersebut. Anak tersebut artinya yang suka olahraga siapkan olahraga, yang sukanya voli, yang sukanya musik, dan seterusnya. Apakah hal-hal seperti itu termasuk dalam model pembelajaran merdeka itu, Pak? Dan nanti kadang implementasinya itu kesulitannya ya istilahnya oyok-oyokan dengan ini sesuai jadwalnya nih pelajaran ini. Nah, ini dari pengawas nanti implementasi seperti apa? Oke, terima kasih Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wiwi dan Pak Usman. Sudah 2 penanya. Untuk termin yang pertama ini, mohon tanggapan Pak Riyadi. Nanti yang lainnya masuk di termin kedua juga penanya. Monggo Pak Riyadi. Ya, baik. Yang pertama tadi Pak Usman, bagaimana mengatasi atau mengkondisikan pembelajaran dengan jarak jauh sehingga peserta didik tetap antusias untuk mengikuti secara aktif. Itu untuk yang Pak Usman. Sedangkan untuk yang Pak Wiwi, di Singapura itu apa yang diceritakan oleh Pak Wiwi tadi, bahwa yang suka voli juga voli, yang musik dan sebagainya, takutnya itu nanti kalau diimplementasikan di Indonesia, khususnya di SMK 2, itu nanti jadwal yang sudah disusun itu akhirnya berantakan karena penggunaan jadwal itu kurang bisa dimaksimalkan dengan adanya kita mengakomodasi keinginan maupun potensi yang dipunyai anak. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi yang pertama tadi Pak siapa Pak? Pak Usman. Pak Usman, ya. Ada 2 hal yang saya tangkap ya. Yang pertama tentang pola pembelajarannya.
Yang kedua tentang menyelenggarakan PJJ yang efektif ya. Ibu dan Bapak ya, jadi kalau kita berbicara dengan pembelajaran yang memerdekakan ini atau Merdeka Belajar ini, tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan teknik asinkronus dan apa? Sinkronus ya. Ya. Nah, baik asinkronus maupun sinkronus tadi bisa dilakukan secara luring maupun apa? Daring. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dalam masa pandemik ini, maka yang Bapak Ibu lakukan nanti adalah melaksanakan asinkronus dan sinkronus tapi secara daring. Ya, secara daring. Ya. Jadi coba saya share sebentar ya. Saya terangkan lagi untuk apa namanya itu. Sebentar saya share materinya. Mungkin tadi Bapak Ibu, ya saya share ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya ini ya? Ya, sudah Pak. Oke. Jadi posisinya kalau Bapak Ibu nanti luring itu menggunakan poin 1 dan poin 4 ya. Poin 1 dan poin berapa? 4. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti posisi daring, Bapak Ibu bisa menggunakan proses tatap maya dan personal. Ya. Jadi silakan nanti dikreasikan ya. Bagaimana melaksanakan tatap maya yang efektif ya. Saya kemarin memberikan saran kalau kita mempunyai aplikasi model atau Microsoft Teams ya, punya yang bisa membuat akun maksud saya ya. Kalau tidak bisa membuat akun kan harus kita mengajukan akun dulu ya. Tapi kalau Pak Bambang ini sekolah punya SID ya? SID nggak Pak? Ini baru taraf kesana Pak. Oh gitu ya. Nah coba kalau nanti ada biaya Pak di program sekolah unggulan ini ya, saya minta tolong ada alokasi dana yang bisa untuk membeli akun itu Pak. Jadi akun SID atau apa yang intinya sekolah bisa apa namanya corporate dia bisa membuatkan akun. Baik itu akun untuk apa namanya asiswanya dan akun juga untuk apa gurunya dan semua warga sekolah di situ. Saya sarankan kalau boleh itu berupaya menghubungi supaya model Pak, mengusahakan model. Karena umum kali ini sudah digunakan juga. Kalau kita menggunakan Google Classroom terus kan bosan Pak. Ya, kita punya penyimpanan di Google Drive itu juga maksimal kita hanya 15 GB kalau yang free ya. Kecuali kalau kita punya akun Gmeet ya. Google Meet ya, akun G Suite ya. Tapi untuk mempunyai akun G Suite tentu tidak mudah ya. Ini. Jadi sekalian aja dibiayai karena kita tidak tahu sampai kapan kita daring ya. Ya. Tapi prinsip pembelajaran yang memerdekakan itu bisa dilaksanakan luring maupun bisa dilaksanakan apa? Daring. Ini semuanya ya. Diskusi bisa kita menggunakan tatap maya Bapak Ibu ya. Jadi demonstrasi juga kita menggunakan tatap maya. Praktek, nah kalau praktek nanti bisa dilakukan dengan video apa namanya video pembelajaran praktek atau video sebagai pelaksanaan praktek anak. Nah ini silakan Bapak Ibu bisa mengkreasikan ya media-media yang apa namanya bisa digunakan ya. Tentu yang bisa digunakan juga oleh anak ya, yang juga bisa digunakan oleh anak. Jadi ini pola sinkronus dan asinkronus ya. Jadi silakan bisa berupa luring, bisa juga berupa daring, bisa juga blended ya, blended luring dan daring ya, blended luring dan daring. Nah Bapak Ibu khusus yang untuk luring aja, luring itu bisa dikembangkan ya. Luring kalau kita mengenal ada home based school ya. Kita mengenal ada namanya homeschooling ya. Dulu kan ada homeschooling ya. Dulu itu ada homeschooling. Nah sekarang misalnya ada home based atau apa gitu ya. Home learning class misalnya ya. Kita punya home learning class ya. Bisa saja Bapak Ibu nanti apa menggunakan pola luringnya diubah menjadi home learning class. Tapi kalau home learning class itu kan membutuhkan banyak sekali ya nih ya. Banyak sekali orang-orang yang terlibat. Nah, kita berdoa saja supaya posisi pandemi ini tidak berkepanjangan. Ya. Nah, kemudian itu dari sisi pola pembelajaran. Ya. Kemudian dari sisi pertanyaan yang kedua sekarang,
bagaimana Pak PSBJ kita supaya bisa efektif? Nah, Bapak Ibu, di kurikulum sekolah unggulan ini ya, PK, sekolah PK, pusat keunggulan ini, Bapak Ibu, orientasi kita sudah tidak lagi kepada, ya, tidak ada lagi ada istilah kriteria ketuntasan minimal, tidak ada. Kenaikan kelas juga tidak ada, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kenaikan kelas tidak ada, kriteria ketuntasan minimal tidak ada. Lalu kemudian apa yang ada? Ya sudah capaian pembelajaran. Ya, kita dalam masa pandemik ini kita tidak perlu mematok sampai kepada sangat tinggi sekali, ideal, karena kita nggak bisa tatap muka. Jadi kalau dulu menggunakan istilah KKM, KKM-nya misalnya 70. Nah, kita nggak usah 70, 50 aja bisa kok. Tapi kemudian ada SMKPK-nya itu, pusat keunggulan itu. Masa pusat keunggulan kok rendahan gitu ya. Nah, tapi di sini, di dalam kurikulum yang baru ini, Bapak Ibu, tidak ada lagi kriteria ketuntasan minimal, tidak ada lagi kenaikan kelas. Sehingga anak belajar dari apa yang mereka tahu saja. Kalau misalnya ini targetnya dari 100 anak yang mampu mengikuti pembelajaran daring hanya 60%, ya sudah 60 saja itu. Artinya 60 ini bisa didesain, dirancang sampai mendapatkan seluruh materi. Lalu yang 40 gimana? Yang 40 ya dia capaiannya hanya sampai seberapa dia mencapai, ya sampai di situ saja. Loh, karena kalau begitu kan tidak sama. Ya memang tidak sama. Tapi kan menjadi stres kenapa? Karena yang 40 ini kita tuntut seperti yang 60 tadi. Membuat para guru menjadi stres. Ya. Padahal di kurikulum baru, target kriteria ketuntasan minimal sudah tidak ada, kenaikan kelas juga sudah tidak ada, Bapak Ibu. Ini kalau di SMK ini kurikulum baru ya, paradigma baru. Mungkin nanti Pak Bambang nanti ketika bagian penilaian menjelaskan, biar menjelaskan tuntas ya. Karena sudah tidak ada lagi, KKM sudah tidak ada, kenaikan kelas sudah tidak ada. Ya. Yang ada adalah pencapaian pembelajaran, capaian pembelajaran. Ya. Nah, untuk itu di masa pandemik ini kita melihat faktanya, kita tidak usah menuntut anak itu harus sama pencapaiannya. Ya. Tapi kita punya target. Kalau dari 100 anak bisa menyelesaikan sampai garis akhir hanya 60, ya sudah 60 itu. Lalu yang 40 gimana? Yang 40 sesuai dengan capaiannya dia. Dia hanya mencapai misalnya dari A sampai Z, dia hanya sampai A sampai P, ya sudah, enggak apa-apa. Karena itu bagian dari apa? Realitas fakta kita, Bapak Ibu. Kalau yang 40 itu kita paksa mengikuti yang 60, itu bisa menjadi permasalahan. Loh Kak, kalau begitu nanti bisa lulus sama-sama? Bisa. Yang 60 itu ya lulus, yang 40 ya lulus. Tetapi materi yang dibaliknya berbeda. Karena lulus dia dengan capaian yang berbeda dengan anak-anak yang 60. Ya. Nah ini tentu ini kan membutuhkan cara berpikir yang baru ya, perubahan mindset. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih mindset kita ini kan di otak kita, karena semua anak itu diukur dengan kriteria ketuntasan minimal yang sama. Padahal kenyataannya dalam pembelajaran yang berorientasi pada berpusat pada peserta didik, ya Bapak Ibu, nanti kan ada selamanya student well-being ya, kemudian juga ada pendidikan yang menghamba. Pendidikan yang menghamba itu pendidikan yang mengikuti kemampuan dan kebutuhan anak. Kalau dalam 3 tahun dia anak hanya mampu menyelesaikan A sampai P, jangan dipaksa sampai dengan yang Z. Karena dia hanya menyelesaikan A sampai dengan P. Tapi anak yang tadi hebat, ya, dia bisa menyelesaikan A sampai Z. Ya sudah, dia menyelesaikan A sampai Z. Itulah yang namanya pendidikan yang berorientasi pada merdeka belajar. Ya. Jadi tidak memaksakan harus apa? Semuanya sama. Nah ini kan masyarakat kita juga belum terbiasa seperti itu. Kenapa? Ya karena dimulai dari dunia pendidikan. Selama ini dunia pendidikan menggunakan rapot kenaikan, menggunakan kriteria kenaikan, menggunakan KKM, menggunakan nilai bagus, nilai tuntas, nilai tidak. Nah itu akhirnya apa? Di masyarakat terbentuk
Kalau yang namanya anak tidak mencapai tuntas berarti dia gagal. Padahal belum tentu dia gagal. Karena memang dia itu hanya mencapai pada titik itu. Nah ini akan mengubah paradigma bukan hanya di sekolah ya, mengubah mindset di guru dan di kepala sekolah dan di siswa, tapi juga akan merubah mindset dari masyarakat ya. Nah jadi kalau ditanya bagaimana dengan PJJ yang efektif, menurut saya PJJ yang efektif itu ya tidak perlu ditarget. Ya, jadi karena kalau ditarget pasti menjadi tidak efektif lagi. Nah, kurikulum kita itu tidak mengejar target, tapi mengejar tentang pencapaian pembelajaran anak. Ya, dia itu mencapai di mana gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi batas kelulusan, batas kenaikan, dan seterusnya ya. Nanti kan ini masih dievaluasi ya Bapak Ibu ya. Karena kurikulum baru ini kan nanti baru berjalan di kelas 10 ini ya. Kelas 10 ya. Sedangkan kelas 11 ke 12 itu masih menggunakan apa? KTSP ya. Tapi nanti setelah 3 tahun akan dievaluasi Bapak Ibu. Nah itu jadi tidak ada metode yang efektif Pak di PJJ karena itu namanya tidak bertemu kok ya. Tapi yang jelas itu jangan mentarget gitu aja. PJJ kalau ditarget repot itu ya. Dan nanti mutunya anak gimana? Mutunya anak ya tentu saja nanti ada cara-cara Bapak Ibu memberikan penjaminan mutu. Ya. Misalnya contoh ini. Penjaminan mutu tidak harus misalnya menguasai 5 keterampilan dan 5 itu semuanya dinyatakan 100 nilainya. Itu ya tidak demikian penjaminan mutu. Kalau bisa oke, bagus ya. Tapi dari 5 keterampilan anak menguasai 3 tapi tuntas. Jauh lebih baik daripada menguasai 5 tapi tidak tuntas. Itu juga termasuk penjaminan mutu. Nah, sekolah unggul itu nanti penjaminan mutunya dibahas di internal. Ya. Makanya nanti Bapak Ibu ketika akan melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan dengan kurikulum paradigma baru ini, Bapak Ibu membangun kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan di antara guru, kesepakatan guru dengan siswa, ya, kesepakatan yang lainnya. Nah, ukurannya tercapainya kesepakatan-kesepakatan tadi. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ya ini kan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Jadi saya mengusulkan lebih penjaminan mutunya itu, Bapak Ibu tonjolkan ada di produk anak-anak. Jangan ditonjolkan di nilai. Sekali lagi ya, jangan ditonjolkan di nilai. Karena tidak mungkin kita bisa menonjolkan nilai, pandemi kok. Nilai berapapun, mama pasti rendah, memang tidak belajar. Tapi kalau Bapak Ibu menonjolkan produk, saya setuju. Karena masa mungkin selama 3 tahun anak tidak menghasilkan produk. Ya. Nah, selama 3 tahun anak menghasilkan mungkin hanya 1 produk atau 2 produk. Tapi 1 produk itu mendunia, Bapak Ibu. 1 produk itu mendunia, tidak hanya mengindonesia, tapi mendunia. Nah, produknya apa? Nah, saya berikan contoh kemarin. Kalau selama ini manusia yang mencari ikan, tapi di Indonesia ditemukan ini ikannya yang mencari manusia. Apa iya leh? Lu nggak percaya? Tanya kemudian datang ke SMK Negeri 2 Rembang. Produknya hanya 1 Bapak Ibu, tapi gemanya sampai mendunia. Itu namanya keunggulan Bapak Ibu. Ya, daripada Bapak Ibu menonjolkan nilai, tapi tidak mempunyai produk apapun. Lebih bagus mempunyai produk unggulan walaupun 1, mungkin belajarnya tidak banyak. Belajarnya dari A sampai Z, hanya belajar A sampai P. Tapi dia punya produk yang mendunia. Itu penjaminan mutunya di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti Indonesia sekarang ini mendunia. Vaksin dari Dr. Terawan. Yang orang Indonesia menolak, BPOM menolak. Tapi diburu oleh 215 negara. Itu namanya mendunia. Pak Terawan tentu tidak sehali Badan POM, tidak sehali ID, tidak sehali para pakar. Tapi dia punya produk yang mendunia. Itu yang akan kita tonjolkan Bapak Ibu. Makanya kemarin saya beri motivasi teman-teman ini. Kalau ada saat ini teknologi ya yang membuat ikan mencari manusia,
silahkan dikreasikan. Nah, nanti kan berarti membuat menjadi heboh itu ya. Masa iya ada ikan mencari manusia? Oh, kalau nggak percaya, datang aja ke SMK 2 Rembang. Ya. Jangan manusianya mencari ikan di laut. Gitu ya. Nah, itu pertanyaan dari Pak, siapa tadi, Pak Mustasam ya Pak ya? Kemudian pertanyaannya Pak Usman ya. Dari Pak Usman, ya. Dari Pak Usman, ya. Terus yang kedua pertanyaan dari siapa tadi Pak? Dari Pak Wiwi, Pak. Ya. Dari Pak siapa? Pak Wiwi. Pak Wiwi, ya Pak Wiwi. Ya, terima kasih Pak. Tadi pernah membaca artikel ya tentang pembelajaran yang ada di Singapura tadi ya. Ya, di mana dalam pembelajaran itu dikatakan bahwa memberikan 1 hari anak-anak bebas memilih olahraga atau memilih aktivitas apapun. Betul Pak. Ini berkaitan dengan jadwal Pak. Jadwal pembelajaran nanti Bapak Ibu di kurikulum yang baru ini untuk masalah pengaturan jadwal, untuk masalah materi pembelajaran ya, untuk masalah pengaturan jadwal schedule itu sekolah diberi keleluasan ya. Nah, saya menyarankan kalau bisa Bapak Ibu nanti selama IHT ini Bapak Ibu membuat modul ajar dengan tematik. Lalu tema itu nanti akan diselesaikan dalam waktu selama 1 tahun ini apa? Nah, proses pembelajaran tematiknya nanti dengan blok. Misalnya contoh ini. Untuk tema 1 nanti diselesaikan 1 bulan. Bulan Januari, bulan Agustus katakanlah ya. Tema kedua diselesaikan pada bulan berikutnya. Tapi di dalam 1 tema, anak-anak itu pembelajaran melibatkan 4 sampai dengan 5 mata pelajaran. Nah, maka nanti pembelajarannya bisa dibuat blok ya. Nah, ketika kita membuat blok, nanti kan ada mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan itu juga nanti bisa dibuat blok. Bloknya bisa saja nanti begini, seperti yang tadi disampaikan Pak Wiwi. Kita 1 hari, kita akan menggunakan untuk masing-masing anak menekuni mata pelajaran pilihan. Bapak Ibu nanti kan ada beberapa mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan itu kalau nggak salah tentang ada multimedia, kemudian ada apa itu ya. Saya kurang begitu mendalami. Tapi jelas ada mata pelajaran pilihan. Dan itu di kurikulum ada. Ya, di kurikulum ada. Nah, itu mata pelajaran pilihan di blok di salah 1 hari. Ya. Lalu kemudian juga mungkin ekstrakurikuler. Silakan Bapak Ibu bisa blok ya. Nah, jadi penjadwalan secara blok ini diserahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing. Ya. Sehingga anak-anak itu nanti dari sisi kebutuhannya mereka terlayani. Bapak Ibu untuk ekstrakurikuler jangan menggunakan pola yang lama. Semuanya sekarang ada ekstra olahraga. Ya. Mengikuti ekstra olahraga milihnya apa? Ya, boleh milih basket, milih tenis, milih apa. Nah, itu sebagai bagian daripada kebebasan anak untuk memilih.